Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dengan NIM 1870005. Di mana di sini saya akan menjelaskan materi tentang citra. Yang pertama yaitu pengertian citra dalam perspektif penginderaan jauh, di mana citra dalam penginderaan jauh atau inderaja pada dasarnya ialah serangkaian bentuk pembelajaran yang dilakukan untuk mengkaji foto udara atau citra yang dipergunakan, sehingga hal ini mampu mengidentifikasi objek dan menilai arti objek tersebut. Kemudian pengertian interpretasi citra, di mana interpretasi citra dalam bentuk gambar foto ialah sebuah kegiatan menganalisis foto yang dihasilkan dari suatu alat dengan tujuan untuk mengidentifikasi suatu objek dan peran dari objek tersebut. Hal ini biasanya mengacu kepada penggunaan di dalam penginderaan jarak jauh, yaitu remote sensing. Kemudian konsep resolusi citra, di mana konsep atau angkitan adalah abstrak, entitas mental yang universal yang menunjuk pada kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian atau hubungan. Istilah konsep berasal dari bahasa Latin conceptum, artinya sesuatu yang dipahami, di mana jenis-jenis resolusi citra ada beberapa. Yang pertama yaitu resolusi spasial. Resolusi spasial adalah ukuran objek terkecil yang masih dapat disajikan, dibedahkan dan dikenali pada citra. Semakin kecil ukuran objek yang dapat direkam, semakin baik resolusi spasialnya. Begitupun sebaliknya, semakin besar ukuran objek yang dapat direkam, semakin buruk resolusi spasialnya. Kemudian yang kedua itu resolusi spektral, di mana resolusi spektral merupakan ukuran kemampuan sensor dalam memisahkan objek pada beberapa kisaran panjang gelombang. Prahasta 2008 menyatakan bahwa resolusi spektral merujuk pada batas-batas spektral, domain atau lebar, band atau radiasi elektromagnetik, di mana yang direkam oleh sistem sensor satelit yang bersangkutan. Dengan kata lain, resolusi ini merujuk pada kemampuan sensor dalam mendefinisikan interval panjang gelombang elektromagnetik secara halus. Kemudian resolusi radiometrik, di mana yang ketiga ini resolusi radiometrik, yaitu ukuran kemampuan sensor dalam merekam atau mengindra perbedaan terkecil suatu objek dengan objek yang lain, atau ukuran kepekaan sensor. Kemudian di mana resolusi radiometrik berhubungan dengan kekuatan sinyal, kondisi atmosfer, hamburan, serapan dan tutupan awal, dan saluran spektral yang digunakan. Kemudian mengapa interpretasi citra dibutuhkan? Interpretasi citra dibutuhkan karena merupakan kegiatan mengkaji citra atau foto udara dengan maksud mengenali objek dan gejala agar menemukan citra yang dibutuhkan, baik itu citra secara jauh dapat kita lihat karena adanya citra interpretasi yang dapat dilihat melalui foto udara yang dimana hasilnya juga seperti dilihat secara langsung, yang ada di gambar. Jadi itulah mengapa interpretasi citra sangat dibutuhkan, karena semua orang dapat melihatnya melalui foto udara atau dalam bentuk cetak. Kemudian rangkaian kegiatan interpretasi citra
ada 3 rangkaiannya, yaitu deteksi, identifikasi, dan analisis, di mana deteksi adalah pengamatan atas adanya suatu objek. Misalnya pada gambaran sungai terdapat objek yang bukan air. Kedua, identifikasi adalah upaya mendirikan objek yang telah dideteksi dengan menggunakan keterangan yang cukup sehubungan dengan identifikasi. Kemudian yang ketiga, analisis. Pada tahap analisis dikumpulkan keterangan lebih lanjut, misalnya dengan mengamati jumlah penumpangnya sehingga dapat disimpulkan bahwa perahu tersebut berupa perahu dayung yang berisi hanya 3 orang. Kemudian unsur-unsur interpretasi citra, di mana di dalam unsur-unsur tersebut terdapat rona dan warna adalah tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat pada foto udara atau pada citra lainnya. Contohnya coklat pada daerah yang terbuka sedangkan warna gelap pada perairan. Kemudian yang kedua, bentuk atau gambar, di mana bentuk atau gambar yang terdapat pada foto udara merupakan konfigurasi atau kerangka suatu objek. Bentuk merupakan ciri yang jelas sehingga banyak objek yang dapat dikenali hanya berdasarkan bentuknya saja. Kemudian yang ketiga, ukurannya, di mana ukuran ialah unsur satu ini bergantung pada skala dan resolusi gambar atau foto, di mana fitur yang lebih kecil akan dengan mudah mencorok ke dalam gambar atau foto berskala besar. Ukuran merupakan atribut objek yang bisa berupa jarak, luas, volume, lereng, ketinggian, tempat, dan kemiringan. Kemudian yang keempat, pola, di mana pola merupakan pengaturan spasial suatu objek menjadi bentuk berulang yang khas. Hal ini dapat dengan mudah dijelaskan melalui pola jalan raya dan jalur kereta api. Kemudian yang kelima, tekstur, di mana teksturnya merupakan frekuensi perubahan rona yang menimbulkan kesan visual dari permukaan yang kasar atau halusnya benda. Itulah yang sempat saya paparkan tentang materi citra. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.